Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Fernandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS penganggaran perusahaan. Anggaran penjualan PT MyStyle periode 2016-2018. Penjualan di tahun 2016 triwulan pertama Rp34.031, untuk triwulan kedua Rp37.814, triwulan ketiga Rp50.783, triwulan keempat Rp93.552, totalnya Rp216.150. Untuk penjualan 2017 triwulan pertama Rp41.945, Rp42.778, Rp61.817. Untuk triwulan keempat Rp71.632, totalnya Rp217.72. Untuk penjualan 2018 triwulan pertama Rp54.110, untuk triwulan kedua Rp66.542, triwulan ketiga Rp73.501, triwulan keempat Rp85.191, totalnya Rp279.344. Untuk penyelesaian penjualan 2019, perkiraan penjualan tahun 2019 triwulan pertama Rp35.663, triwulan kedua Rp47.551, triwulan ketiga Rp83.214, triwulan keempat Rp71.327, totalnya Rp237.755. Untuk anggaran penjualan di tahun 2019 ini penjualan barang jadi dikalikan harga jual. Untuk penjualan barang jadi Rp237.755 dikalikan Rp300.000, totalnya penjualan barang jadi Rp70.326.600.000. Untuk triwulan pertama Rp35.663 dikalikan Rp300.000, totalnya penjualan barang jadi Rp10.698.990.000. Untuk triwulan kedua Rp47.551 dikalikan Rp300.000, totalnya Rp14.265.320.000. Triwulan ketiga Rp83.214 dikalikan Rp300.000, totalnya Rp24.964.310.000. Untuk triwulan keempat Rp71.327 dikalikan Rp300.000, hasilnya Rp21.397.980.000. Lanjut di anggaran produksi PT MyStyle penjualan unit. Untuk penjualan unit ini produksi penjualan ditambah persediaan barang jadi, nanti hasilnya jumlah barang yang dibutuhkan lalu dikurangi persediaan awal barang jadi. Untuk triwulan pertama penjualan unit Rp35.663 ditambah Rp56.276, hasilnya Rp91.939 dikurangi Rp35.000, hasil jumlah barang yang akan diproduksi Rp56.939. Untuk triwulan kedua penjualan Rp47.552 ditambah persediaan barang akhir jadi Rp65.664, hasilnya Rp113.215.000 dikurangi persediaan awal barang jadi Rp56.276.000, hasilnya Rp56.939. Untuk triwulan ketiga penjualan Rp83.214.000 ditambah persediaan barang akhir jadi Rp39.388.000, hasilnya jumlah barang yang dibutuhkan
122.602 rupiah. Dikurangi persediaan awal barang jadi 65.664 rupiah, hasilnya 56.939 rupiah. Untuk triwulan keempat, penjualan 71.327 rupiah, ditambahkan persediaan barang akhir jadi 25.000 rupiah, hasilnya 96.327 rupiah. Dikurangi persediaan awal barang jadi 39.000 rupiah, 388.000, hasilnya 56.939. Untuk totalnya, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat hasilnya 237.755. Lalu kita di total semuanya 227.755.000 rupiah. Next, anggaran biaya produksi PT MyStyle tahun 2019. Penjualan unit 237.755.000 rupiah, ditambahkan persediaan barang akhir jadi 25.000, hasilnya jumlah yang barang yang dibutuhkan 262.755.000 rupiah. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi 35.000, jumlah barang yang diproduksi, ini adalah hasilnya 227 rupiah. Untuk anggaran pemakaian bahan baku PT MyStyle tahun 2019, ini jumlah produksi barang jadi dikalikan standar kebutuhan bahan baku per unit. Nanti hasilnya di jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Lalu dikalikan lagi harga bahan baku per unit. Nanti total biaya bahan baku untuk produksi ini ya hasilnya. Untuk lanjut, anggaran tenaga kerja langsung PT MyStyle tahun 2019, Departemen Pemotongan. Untuk jumlah produksi dikalikan standar penggunaan jam TKL. Lalu jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan lagi upah per jam. Lalu hasilnya keluar anggaran biaya TKL Departemen Pemotongan 227.755 dikalikan 0,4, lalu 91.000 ini hasilnya dikalikan lagi 4.000, hasilnya 364.408.000 rupiah. Untuk Departemen Penjahitan, jumlah produksi dikalikan standar penggunaan jam TKL, lalu jumlah jam TKL kerja langsung dikalikan lagi upah per jam. Anggaran biaya TKL Departemen Penjahitan untuk hasilnya dari jumlah produksi 227.755 dikalikan 0,5, lalu 113.878.000 dikalikan lagi 5.500, hasilnya 626.326.250.000 rupiah. Departemen Pengemasan, jumlah produksi dikalikan standar penggunaan jam TKL, jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan lagi upah per jam, hasilnya anggaran biaya TKL Departemen Pengemasan 478.285.500.000 rupiah. Untuk biaya overhead PT MyStyle tahun 2019, Departemen Pemotongan, biaya gajinya 36.250.000 rupiah. Untuk biaya bangunan pabrik 11 juta, biaya penyusutan mesin 60 juta, biaya perawatan mesin 1.285.714 rupiah, biaya asuransi 600.000. Lalu total biaya Departemen Pemotongan itu dihasilkan dari total ini semuanya tadi. Hasilnya 100.935.714.000 rupiah. Untuk biaya gajinya 54.375.000, biaya penyusutan bangunan pabrik 19.250.000 rupiah, biaya penyusutan mesin 120 juta rupiah,
Biaya perawatan mesin Rp1.714.286. Biaya asuransi 3 juta. Total departemen penjahitan adalah Rp199.939.286. Departemen pengemasan biaya gaji Rp54.375.000. Biaya penyusutan bangunan pabrik Rp24.750.000. Biaya penyusutan mesin 75 juta. Biaya perawatan mesin 3 juta. Biaya asuransi Rp11.400.000. Lalu ditotalkan jadi Rp168.525.000. Untuk anggaran produksi PT MySteel tahun 2019, biaya bahan baku kain Rp22.775.500.000, benang Rp3.871.835.000, kancing Rp31.885.700.000, sub biaya pemakaian bahan baku hasilnya Rp58.553.35.000. Untuk biaya kerja langsung departemen pemotongan, departemen penjahitan, departemen pengemasan, subtotalnya ditambahkan semua hasilnya Rp1.469.19.750. Biaya overhead pabrik departemen pemotongan Rp109.714.000, departemen penjahitan Rp198.339.286, departemen pengemasan Rp168.525.000. Di total subtotal biaya overhead pabrik Rp476.000.000. Lalu semuanya di total untuk mendapatkan total biaya produksi Rp60.478.54.750. Berikut itu penjelasan dari saya untuk tugas UTS penganggaran perusahaan. Terima kasih.